Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini saya ingin membahas tentang lomba pemrograman Excel Prokomit V10 yang diadakan kemarin. Oke, kali ini saya mulai dengan yang kategori Advance ya. Oke, langsung kita mulai. Kita baca soalnya. Isilah sheet pegawai dengan ketentuan yang sudah ada. Sheet pegawai ini ya. Oke, ya. Selanjutnya, dalam sheet pegawai sudah diberi contoh bentuk jawaban. Gunakan rumus Excel yang efisien. Oke. Misi yang pertama, sembunyikan 10 digit terakhir nomor NIK. Dikarenakan NIK adalah data rahasia, sembunyikan 10 digit terakhir dengan memberi tanda bintang ya. Yang muncul hanya 6 digit paling depan. Oke, contohnya seperti ini ya. Oke, kita langsung saja. Di sini bisa pakai beberapa cara. Cara yang pertama yaitu kita pakai left ini ya. Left. Kemudian kita ambil teks ini sebanyak 6 karakter gitu ya. Oke. Kemudian pakai tanda N di sini ya. Kemudian tambahkan teks bintang 10 kali. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 gitu ya. Kemudian enter. Oke, seperti itu. Cara yang kedua yaitu dengan menggunakan replace. Oke. Replace seperti ini. All text ya, teks lamanya ini. Kemudian start numbernya, karena 6 karakter yang akan ditampilkan berarti kita ambil dari yang ketujuh ya. Oke, sebanyak berapa? Sebanyak 10 karakter. Diganti apa? Diganti 3 4 5 6 7 8 9 10. Diganti dengan teks ini. Kemudian tutup kurung, enter. Hasilnya sama. Oke. Kita double klik, copy semuanya. Kemudian yang kedua, isikan tanggal lahir pegawai pada kolom F berdasarkan nomor KTP-nya. Format style Indonesia. Oke. Tanggal lahir, oke, contohnya ini. Tanggal lahir di sini. Kita lahir lagi, tanggal lahir itu ada 2 digit provinsi, 2 digit setelahnya kabupaten, 4 digit setelahnya. Oke, 4. Oke, 4, 2 digit sesudahnya kecamatan. Oke, baru ke digit ke-7 berarti. 6 ini, terus baru ke digit ke-7 sebanyak 1, 2, 3, sebanyak 6 ya. Oke, kita ambil digit ke-7 dan 6 karakter ya. Sebanyak 6 karakter. Oke. Kita berarti pakai mid ya. Oke, mid. Teksnya ini kita ambil dari angka karakter ke-7, kita ambil 6 karakter gitu ya. Ini ya. Oke. Karena ini yang diminta tanggal, kita harus membuatnya tanggal ya. Oke. Kita harus buat tanggal. Yaitu kalau cara seperti ini kita harus pecah lagi. Jadi sepertinya bukan cara seperti ini, kita hapus dulu ya. Berarti kita pakai date, karena yang ditanyakan itu tanggal, kita pakai date. Oke. Yearsnya berarti digit ke 11 ya. Jadi 7 sama 8 itu tanggal, 9 sama 10 itu bulan, 11 sama 12 itu kan tahun ya. Jadi kita mid di sini, karakternya tetap ini. Kemudian kita ambil dari karakter 11 2 karakter. Oke. Itu untuk yearsnya. Nanti koma untuk monthnya
Kita tinggal copy ini dari Meet ini. Oke, copy ke sini. Oke. Kita ubah di sini 9 ya. Dari karakter 9. Kemudian titik koma lagi, D-nya itu sama seperti ini, cuma ininya 7 ya. Ini ya. Oh, maaf, ini 7 gitu ya. Oke, tutup kurung. Dan ini adalah format tanggal lahirnya ya. Oke, kita cocokkan 030389. 030389. Oke, sudah. Ini sudah berbentuk format ini ya, format tanggal. Di sini sudah terdapat date di sini ya. Kalau kita bisa saja merubah formatnya Indonesia ke sini, di sini ya. Di sini, ini lokasinya kita ubah ke Indonesia. Oke. Dan kita pilih Maret seperti ini. Kan seperti ini. Kita harus mengubah di sini. Gimana caranya kalau kita ubah ini tanpa menggunakan fitur di sini, pakai rumus, seluruhnya rumus ya. Oke, kita kembalikan ke general. Kalau general udah kayak gini bentuknya. Oke, kita manfaatkan fungsi teks gini ya. Oke, ini value-nya. Oke, kemudian format teksnya kita ambil untuk tanggal, kemudian spasi gitu ya. Bukan DD tanggal, spasi MM 4 kali kalau mau full bulan. Oke, spasi Y gitu ya. Oke, kita coba enter. Oke, di sini formatnya sudah benar, hanya saja di sini Mars, bukan ini ya, bukan format Indonesia. Jadi mungkin kriteria ini yang perlu kita ubah supaya formatnya format Indonesia ya. Caranya kita cek di sini. Misalkan kita punya angka ini ya, kita punya tanggal ini. Oke, ini ya. Kita coba ganti. Ininya Indonesia. Karena formatnya format Indonesia. Kemudian kita Maret di sini. Oke. Udah seperti ini ya. Cara melihat kodenya, setelah seperti ini, kita pilih custom. Oke, berarti formatnya seperti ini penulisannya. Kita copy saja, Ctrl C ya. Oke, dan kita terapkan di sini. Oke, seperti seperti. Oke, belum tercopy. Belum tercopy. Oke. Oh, ini kita copy di sini aja. Oke. Kemudian kita refreshkan di sini. Gini ya. Oke. Nah, formatnya sudah Indonesia. Meskipun ini kita ganti general, kita ganti apapun, ini formatnya seperti ini. Kemudian kita copy kan. Oke, seperti ini. Sudah ya. Oke, ini hapus ya. Tanggal mulai bekerja. Oke. Di sini petunjuknya. Isikan ini 3 ya. Isikan tanggal pertama bekerja di kolom Q berdasarkan sheet data mulai bekerja. Jika tidak ditemukan, maka pegawai mulai bekerja 1 Januari 2020 gitu ya. Oke. Mulai bekerja. Oke, di sini hanya ada email dan tanggal mulai bekerja. Oke, kita lihat email itu sebagai acuannya kan email ya. Kita lihat email. Oke, email kita perlu isi ya.
Jadi kita kembali ke petunjuk. Selanjutnya, isikan email pegawai kolom J berdasarkan dengan pola nama depan, titik, nama belakang, @prodistik.co.id. Jika hanya memiliki nama depan saja, jika hanya memiliki nama depan, polanya hanya nama depan saja, @prodistik.co.id. Contohnya seperti ini. Jadi kita kerjakan nomor 5 dulu, baru kita kerjakan nomor 4 ya. Kita kerjakan nomor 5, baru kita kerjakan nomor 3 ya. Kita kerjakan ini dulu. Untuk membuatnya, nama depan penggabungan kita bisa pakai concat atau bisa pakai tanda N yang kayak yang tadi itu ya. Ini ya. Kemudian ditambah pakai N ini dengan karakter titik. Kalau huruf harus diapit tanda petik. Kemudian tambahkan ini ya. Kemudian tambahkan @prodistik.co.id. Sorry ini ya. Sudah. Jika kalian perhatikan di sini masih ada huruf kapital di depannya ya. Kalau email harus huruf kecil semua. Jadi kita pakai fungsi lower. Seperti ini, lower, kemudian tutup kurung. Sesuai petunjuknya, jika ada nama ya, jika hanya memiliki nama depan, maka nama belakangnya titik dan nama belakangnya tidak ikutan kan gitu ya. Jadi kalau ada kata-kata jika, berarti kita pakai if ya. Di sini kalau kita lihat ya. Di sini kalau kita lihat, di sini ya, nggak punya nama, nggak punya nama belakang, hanya satu kata saja. Jadi kita modif lagi. Yaitu dengan menambahkan jika ya. Jika seperti itu ya. Logical testnya, jika kita ukur yang nama belakang, jika nama belakang tidak ada gitu ya. Jika nama belakang itu tidak sama dengan kosong seperti ini ya, tidak sama dengan kosong, maka pakai rumus ini. Jika tidak, pakai rumus. Bentar, ini copy dulu. Pakai rumus ini, tapi bagian ini titik dan sampai sini itu dihilangkan. Jadi nama depan langsung @prodistik.co.id seperti itu ya. Kemudian tutup kurung. Seperti ini. Kita copy ke bawah. Kita lihat untuk Ahmad di sini. Ahmad di sini ya. Untuk Ahmad, di sini Ahmad tidak mengandung titik ya. Jadi sudah benar. Setelah ini email sudah, kemudian kita bisa mencari tanggal mulai dari tabel ini ya. Bisa pakai VLOOKUP, bisa pakai index match. Jadi biar mudah kita pakai VLOOKUP saja ya. Kemudian ini ya, sama dengan VLOOKUP gitu. Tabel value-nya ini. Kemudian titik koma, tabel array-nya ada di sini. Kita copy semuanya sampai belakang, atau kita Ctrl Shift Ctrl ini, Shift Ctrl bawah, panah bawah ya. Kemudian kita F4
absolute dulu. Oke, setelah seperti ini, titik koma, kemudian indeks 6-nya kita pilih kolom nomor 2, kemudian false ini ya. Oke, tutup kurung, enter. Oke, kita sudah dapat. Kita coba kopikan. Kalau kita lihat benar-benar, oh ini artinya ini kan tidak ada ya. Oke, kalau sesuai petunjuknya, oke, di sini nomor 3. Jika tidak ditemukan atau error gitu ya. Jika tidak ditemukan, maka pegawai mulai bekerja, isikan, berarti isikan pekerja itu jika tidak ditemukan, maka pekerja diisi tanggal 1 Januari gitu ya. Oke, kita kembali lagi ke pegawai seperti ini. Artinya di sini kan errornya itu NA ya. Jadi kita bisa pakai fungsi error. Jadi di sini Excel itu ada namanya fungsinya if. Nah, jika ini banyak if biasa, if error, if NA. Kita pakai yang if NA. Oke. Jika ada error FNA, oke, nilai benarnya ini. Jika error gitu ya, jika error maka isikan dengan jika NA diisikan dengan 1 Januari 2020 seperti ini ya. Oke. Oke. Bentar. Oke. Jadi kita lihat, oke, sudah tidak ada lagi NA ya. Ini sudah diganti 1 Januari ini ya. Oke. Nah, kalau kalian perhatikan di sini ada spasi ya, dipisah dengan spasi ya. Oke, artinya kita harus memisahkan ini. Mungkin ini adalah rumus yang terpanjang nanti karena kita harus memilah-milah ini dengan pakai left sebanyak 2 karakter, kemudian pakai right 4 karakter, kemudian pakai mid sebanyak ini ya. Kemudian kalau midnya ini beda-beda panjang karakternya, berarti berhubungan dengan len atau panjang karakter gitu ya. Oke, ini hapus dulu FA-nya. Oke, kita fokus ke VLOOKUP-nya dulu ya. Fokus ke VLOOKUP-nya dulu. Seperti ini. Oke. Nah, untuk menggabungkan atau memisahkan dan menggabungkan, kita pakai left dulu. Ini ya. Left. Oke. Sebanyak 2 karakter gitu ya. Oke, enter. Oke, kita udah punya ini 03-nya. Kemudian kita tambahkan pemisah atau spasi seperti ini. Oke. Kemudian kita bisa pakai mid ya. Dan midnya ini agak tricky ya, agak sulit karena kita midnya di sini mengambil banyak karakternya beda-beda. Jadi kita harus mencari len-nya dulu. Oke, len-nya dulu. Panjang karakternya. Panjang dari karakter apa? Dari karakter ini, dari VLOOKUP sampai files ini. Ini. Oke, bentar. Kok ini yang diubah? Ini ya. Spasi gini ya tadi. Pakai len. Oke.
Len-nya mana? Len-nya dari VLOOKUP sampai false. Seperti ini. Ini ya. Oke. Ini untuk mengetahui panjang karakternya. Kalau kita enter, oke, panjang karakternya adalah 14. Nah, untuk ngambil kata-kata ini di bulannya ini, berarti kan kita harus mengurangi karakter tersebut dengan tanggal. Tanggal itu 2 digit, kemudian tahun 4 digit. Jadi kita kurangi 6 digit seperti ini. Kita tambahkan 6 digit seperti ini ya. Oke, jadi ada 8. Oke, karakternya, jumlah karakternya kita sudah dapatkan. Jadi kita bisa pakai mid di sini. Mid. Oke. Kemudian teksnya ini, copy lagi. Teksnya ini di midnya, oke. Teksnya ini, kemudian titik koma, kita ambil karakter ketiga karena 2 karakter di depannya itu kan tanggal. Kita ambil karakter ketiga. Kemudian panjang karakternya di sini, numchatnya ini kita yang cari tadi, len dikurangi 6. Oke, seperti ini. Oke, kita bisa tutup kurung seperti ini, kemudian enter. Oke, kita sudah bisa menampilkan bulan dan pemisahnya. Oke, seperti yang tadi caranya, kita pakai pemisah lagi seperti ini, kemudian tanda N seperti ini, kemudian kita copy left ini, oke, atau kita copy VLOOKUP-nya saja ini. Oke, di sini kita pakai right karena mengambil tahunnya, untuk mengambil tahunnya right. Oke, sini teksnya ini dari VLOOKUP itu, kemudian jumlah karakternya tahun itu kan ada 4 digit, jadi kita ambil 4, kemudian tutup kurung, enter. Oke, kita sudah dapatkan pola seperti itu. Kemudian kita kembalikan ke tadi, ada if-nya. Oke, kemudian di sini if-na value-nya itu 01 Januari 2020 seperti ini ya. Oke, enter. Oke, sudah. Kita bisa copy seperti ini. Oke, dan formatnya juga sudah ini ya, udah bagus ya. Oke, asal kota. Oke, di sini kita lihat petunjuknya lagi. Isikan kota asal pegawai H dengan berdasarkan KTP. Gunakan 4 digit pertama. 4 digit pertama. Jadi kita pakai left ya nanti. Pakai left sekaligus VLOOKUP. Oke. Oke, master kota ini ya. Acuannya nanti ini ya. Oke. Jadi kita pakai VLOOKUP. Oke. VLOOKUP-nya, VLOOKUP value-nya adalah 4 digit di depannya. 4 digit dari KTP. Oke. Jadi kita pakai left. Kemudian teksnya. Mana teksnya? Ini sebanyak 4 digitnya. Oke, kemudian tabel array-nya kita bisa pakai ini. Kemudian Ctrl Shift panah bawah. Oke, otomatis seluruhnya. Kemudian jangan lupa absolute ya, F4. Titik koma, kita ambil kolom kedua, nih, kolom kedua. Kemudian false. Oke. Kita enter. Oke, di sini NA tidak ditemukan. Kenapa? Oke. Gini. Di sini nomor NIK ini berupa teks. Ya. Berupa teks.
Ya, ciri-cirinya kalau teks itu bisa di ini rata kanan ya, rata kiri ya. Oke, ini teks. Sedangkan yang di sini itu number. Oke. Jadi formatnya beda. Jadi harus yang ini kita ubah dulu ke angka. Oke. Ke angka. Jadi value di sini ya. Value kemudian left, baru left ya. Ini tutup kurung di sini. Enter. Oke. Dia sudah dibaca. Kemudian copy semuanya. Oke ya. Oke, sudah. Kemudian apalagi ini ya. Gaji bonus 15 tahun mengabdi. Oke, berapa jumlahnya? Kita lihat di petunjuknya. Nomor 5 sudah, nomor 6 gaji pengawas sebesar 10 dari gaji. Bonus diberikan bagi pegawai yang sudah bekerja 15 tahun. Oke, 15 tahun. Buatlah seperti bentar, ini aja. Ini jumlahnya. Oke. Di sini kita bisa menggunakan dead if ya. Dead if itu mengukur masa jabatan. Fungsi dead if ini ya. Dead if Oke, dead if ya. Gak muncul ya. Gini, kita bisa pakai dead if itu, tapi yang ini acuannya kan tanggal mulai bekerja. Ini berupa formatnya tanggal. Kalau ini kan berupa teks, ini berupa teks, bukan berupa tanggal. Oke. Untuk mencari tanggal ini, kita harus buat format tanggalnya. Format tanggalnya yaitu ngambil tanggalnya, ambil 2 karakter di depan, kemudian untuk tahunnya kita ambil 4 karakter di belakang. Untuk yang tengah Februari ini karena dia mintanya itu apa namanya, angka, berupa angka, jadi kita konversikan ke angka dulu. Jadi pakai if jika Januari ini, jika Februari ini, dan rumusnya akan panjang. Oke. Jadi sementara saya akan simulasikan hanya mengambil tahunnya saja ya. Oke. Di sini kita mengambil tahunnya saja. Oke, jadi kita ambil tahunnya saja, kemudian di sini right, kita pakai right ya berarti. Ini right-nya ini. Oke. Jadi ini tahunnya. Kemudian untuk melihat selisihnya, kita bisa tahun sekarang, years, atau gini aja. Oh ya, biar atau kita bisa ketikkan 2020 seperti ini ya. Kita juga bisa ketikkan years. Oke. Kemudian pakai now. Seperti ini. Kemudian minus. Oke, ini adalah format tanggal. Berarti ini format tanggal. Jadi kita pakai yang ini aja, yang 2020. Biar tidak format tanggal. Di sini kita ubah juga general lagi. Oke. Ini sudah ada selisihnya, selisih tahunnya. Dari angka ini kita bisa pakai if ya. Jadi if jika jika selisihnya ini,
lebih besar sama dengan 15, seperti itu kan ya. Maka bonusnya adalah ini ditambah dengan, jangan lupa tutup kurung biar aman, ditambah ini kalikan 10%, seperti itu ya. Oke. Jika tidak, maka hanya gaji saja, seperti itu. Enter. Oke. Kemudian kita bisa copy semuanya. Oke. Oke, ini sudah selesai, sudah terisi semua. Kita lihat petunjuknya lagi. Buatlah makro dengan nama pisah yang diaktifkan jika menggunakan Ctrl Shift M. Oke, gini. Untuk membuat sebuah makro, kita bisa gini ya. Kita bisa buat tombol, misalkan. Atau gak usah pakai tombol, gak apa-apa. Cara gampang membuat makro yaitu dengan kalau kalian tidak tahu coding ya, tidak tahu coding dan perintahnya di sini hanya membuat makro saja, tidak ada ketentuan lain, makro saja dengan nama pisah, kemudian dengan tombol shift ini ya. Jadi kita bisa buat langsung menggunakan record makro. Oke. Jadi kita ke pegawai dulu, kemudian kita record makronya. Oke, makronya namanya apa? Tadi pisah ya. Pisah seperti ini. Shortcutnya apa? Shortcutnya Shift M. Kontrol sudah ada, jadi kita bisa pakai Shift, tekan Shift M. Itu ini ya. Makronya berjalan di mana? Di ini, di workbook ini. Oke. Dengan mengatakan oke, kita sudah kita mulai merekam. Oke. Oke di sini, dan tombolnya di sini sudah ganti dengan tombol stop ya. Jadi yang pertama kita buat itu kita harus kita harus membuat tabel ini supaya bisa disortir. Kan ini mau dipisah ke sini. Jadi bagian teknisi di sini, bagian marketing di sini, bagian gudang di sini ya. Bagian penjualan di sini. Produksi di sini. Oke. Untuk membuat itu, tentunya kita harus membuat tabel ini. Caranya klik di mana saja di area tabel seperti ini, kemudian Ctrl T, ini dicentang, kemudian oke. Setelah seperti ini kalian bisa di sini filter, unselect dulu, kita pilih yang pertama teknisi, kita pilih yang teknisi. Oke, ini sudah ada teknisi. Kemudian kita blok semuanya, blok semua tabelnya. Oke, sampai di sini ya. Kemudian kita Ctrl C, copy ya. Oke. Kemudian kita balikkan ke teknisi. Oke, arahkan ke ini A2. Kemudian kita paste. Jangan paste langsung. Kalau paste langsung itu formulanya akan ikut juga. Kita hanya ingin mengcopy isinya saja. Kalau ingin mengisi isinya saja, kita paste ini tanda panah di bawah, kemudian pakai paste value di sini. Value ya. Oke. Ini sudah. Kemudian kita kembali lagi ke pegawai. Oke. Kemudian kita sorot lagi di sini. Oh, kok gaji? Bukan di gaji, di bagian ini ya. Kita pindah ke marketing ini
disketnya dibuang ini, kita pindah, kemudian kita copy lagi seluruhnya sampai sini, kita copy lagi. Oke, kemudian marketing, caranya sama, di nomor pegawai, kemudian paste value. Oke, ini sudah marketing semua, kemudian lakukan lagi sampai selesai ya. Gudang, sekarang gudang. Oke, gudang. Oke, kita copy lagi dari awal. Oke, ini kalau kalian tidak tahu codingnya ya. Oke, gudang sampai sini, copy lagi, Ctrl C, kemudian pergi ke gudang, di sini, Ctrl ini. Oke, gudang ini ada, oke, salah copy saya. Jadi ini kan, oke, ke pegawai lagi. Jadi ini tidak ikut copy ya. Oke, di sini copy, kita ulangi sini, copy, kemudian di gudang, di sini kita paste value. Oke, sudah. Kemudian ke pegawai lagi, penjualan. Oke, sekarang penjualan. Oke, jangan lupa copy dari nomor pegawainya paling atas ini. Oke, kemudian copy ke penjualan, A2 di sini, value, kemudian pegawai lagi, kita produksi terakhir ya. Oke, kita arahkan ke paling atas datanya, copy lagi, oke, copy lagi, kemudian di produksi kita paste value. Oke, setelah itu ke pegawai, jadi kita klik 2 kali di paling atas, yang jelas ini kita kembalikan lagi. Oke, sepertinya ada keliruan ya tadi kopinya, jadi tidak tercopy semua. Oke, kita copy ulang lagi ya, kita copy ulang lagi di sini sampai sini harusnya. Copy, kemudian produksi pegawai di sini cuma hanya, oh ya benar. Oke, paste value. Oke, kalian harus teliti di sini. Oke, coba penjualan gimana. Oke, sudah. Untuk yang ini kita cek satu-satu ya. Oke, ini setiap kita klik di sini kita masuk di rekaman ya. Oke, setelah ini untuk bagian kita kembalikan ke clear form. Oke, seperti ini, kita klik 2 kali. Oke, kemudian kita bisa stop. Misalkan nanti hasil akhirnya di sini ya, kita stop dulu. Oke, set. Oke, dia sudah ini sudah terekam. Jadi kita untuk melihat desainnya, kita di developer, kemudian view kode di sini. View kode di sini ada fungsi bentar. Di sheet 4 pegawai. Oke. Bentar.
Oke, sudah direkam. Kemudian mana makro. Nah, ini. Kita sudah punya tombol pisah. Nah, karena tadi kita sempat salah-salah, kita bisa edit di sini. Ya. Oke, di sini kodenya. Oke, lumayan panjang ya. Jadi, kita bisa skip. Yang pertama, untuk yang bagian ini kita hapus. Ini scroll kolom. Jadi tidak perlu. Kita hapus. Oke. Yang ini juga tidak perlu. Yang ini juga tidak perlu ya. Ini kan teknisi selectnya, kemudian copy paste gitu ya. Ini oke, yang ini juga tidak perlu, terlalu banyak. Oke, yang ini juga tidak perlu, kita buang-buang ini. Yang ini oke, yang ini tidak perlu. Oke, pegawai ke pegawai lagi, kemudian ke gudang. Oke, kemudian paste value, kemudian ininya hapus, ini hapus. Oh, sampai sini hapus, sampai sini. Oke, ini kita hapus ya. Ini kita hapus. Yang ini kita hapus. Ini juga kita hapus. Oke, select penjualan. Oh, ini yang kita cek tadi ya. Ini juga kita hapus. Ini yang bagian terakhir yang kita select itu. Hapus. Oke, jadi sesimpel ini nanti ya. Oke, kemudian disimpan. Ctrl S. Oke, kita uji coba ini yang kita buat. Oke, kita kembalikan lagi ini ke kita kembalikan lagi ke desain. Kemudian kita kembalikan ke convert to rank, kembalikan ke tabel biasa seperti ini. Ya, jadi ini akan hilang, filternya hilang. Untuk formatnya tetap segini gak apa-apa. Atau kalau mau ganti silahkan diganti tanpa warna. Ini ya tanpa warna mana? Oke, di sini misalkan oke, ini ya, no fill misalkan, dan teksnya hitam seperti yang tadi. Oke, di awal ini ya. Oke, dan produksinya kita coba hapus ya. Kita coba hapus. Kemudian kita juga coba hapus di sini. Oh, headernya warna biru ya tadi. Oke, kita coba hapus lagi di sini. Biar cepat ini aja. Oke, hapus. Oke, ini juga takutnya ada yang ini kelewatkan. Hapus. Yang produksi juga hapus. Tuh, mouse saya, mouse-nya agak bisa didekat. Oke, ini juga kita hapus. Oke, marketing juga kita hapus. Kemudian teknisi kita hapus supaya kita bisa melihat hasilnya. Oke, marketing sudah dihapus semua. Dan ini coba kita kembalikan lagi ya. Ini sepertinya sepertinya bentar.
hitam dan ini pakai yang ini kayaknya tadi, atau ini, anggaplah ini ya. Oke, sudah selesai semua. Kemudian kita coba ya, kita coba tes ininya, tes makronya. Oke, ini kosong, kemudian kita tekan Shift Ctrl M yang kita sudah buat tadi. Shift Ctrl M. Oke, dia akan bergerak. Oke, selesai, berarti kita tinggal ini. Sudah terisi. Oke, misalkan nanti ini datanya diganti, ini otomatis ini juga terganti ya di sini. Oke, kita sudah buat makro versi gampangnya gitu ya, tanpa ngoding, hanya rekam saja. Oke, selanjutnya kita baca petunjuknya. Oke, sudah, yang ini sudah. Buatlah surat. Oke. Semua data di copy ke terdapat masing-masing ya tadi itu kan. Buatlah surat pemberitahuan dan ucapan selamat kepada pegawai minimal 15 tahun. Oke, yang punya prestasi yang punya masa jabatan lebih dari 15 tahun ya. Oke, atas kenaikan gajinya. Filenya berupa Word dan PDF. Nah, oke. Ya, di sini tidak ada batasan, gunakan secara sekreatif mungkin dan seefisien mungkin. Oke, kalau seperti ini urusannya dengan Word, maka kita bisa pakai di Microsoft Word itu ada yang namanya mailing. Jadi datanya kita ambil di Excel, tapi outputnya ada di Word gitu ya. Karena di sini tidak ada batasan sekreatif mungkin, jadi saya akan buat sheet baru di sini, sebelah sini, sheet baru dengan nama ucapan. Oke, ucapannya berupa apa? Oke, jadi saya akan ini, saya akan apa namanya? Copy datanya. Yang dibutuhkan kan gini. Bentar ya. Oke, saya gini kan. Oh, enggak muncul. Oke. Yang ditanyakan, yang disuruh kan membuat format seperti ini. Ukurannya kan tidak ditentukan ya. Jadi kita bisa buat tabel di Word dengan berisi satu nama depan, nama belakang. Oke, dipisah dengan spasi tentunya ini. Kemudian alamat. Oke, kemudian mana? Gaji. Kemudian gaji 10%, yang ini yang ada ininya ya. Yang ada 5-10% gitu ya. Oke. Jadi saya akan coba di sini buat, karena tidak ada batasan katanya. Jadi saya akan buat di sini insert. Oke, buat kolom baru di sini. Kita akan buat yang memenuhi 10% gitu ya. Jadi kita bisa ambil di sini codingannya. Jadi jika ini dari jika tapi tampilan ininya, tampilan benarnya hanya saya menggunakan true dan false saja. Jadi ya misalkan seperti itu. Misalkan ya yang ini tidak gitu ya. Seperti ini. Oke, otomatis tercopy semua, termasuk yang ini. Oke, dari yang ini kita copy. Oke, caranya ya kita copy semua, gak apa-apa. Kita copy semua aja, tidak apa-apa.
copy semua. Kemudian ucapan di sini kita copy paste value di sini. Oke, tercopy semua. Yang kita butuhkan kan jalan apa tadi yang kita butuhkan? Nama depan, nama belakang, alamat ya. Alamat, oke. Kemudian gaji dan bonusnya. Oke. Kemudian emailnya. Oke, di sini saya lupa ya. Di sini kita hapus dulu. Harusnya sebelum mengcopy kita sortir dulu yang iya gitu ya. Harusnya kita sortir dulu yang iya. Jadi baru kita Ctrl A, Ctrl C dan di copy di sini. Copy paste seperti ini. Oke, di sini tidak ada headernya, kita copy headernya, ternyata headernya tidak masuk barusan. Oke, kita copy manual saja karena di sini tidak ada batasan ya. Tidak ada batasan ini aturan. Oke, copy file seperti ini. Yang kita butuhkan nomor pegawai tidak usah, nomor NIK tidak usah, nama depan, nama belakang. Yang ini kita delete. Oke. Tanggal lahir tidak usah kayaknya. Yang tadi itu gak usah. Ini delete. Oke. Email iya. Bagian ada nggak ya? Bagian nggak ada. Oke, nggak ada. Bagian nggak ada. Gaji. Oh ya, gaji ada. Nggak ada, langsung gaji plus ininya ya. Langsung gaji plus bonusnya. Jadi gaji nggak usah. Jadi langsung ini aja. Oke, delete. Oke, kita sudah dapat datanya. Di sini gaji bonus gitu aja, kita ubah ya, gaji bonus. Oke, kita ubah. Oke, kita simpan file ini. Oke, kita buka desktop, kita coba simpan ini. Soal advance fix misalkan seperti ini. Oke, biar gak gabung, ini ada soalnya. Ini ada file aslinya di sini. Oke. Kita simpan. Kemudian kita buka Word-nya buka. Oke. Ini Word-nya. Oke, kita bisa pakai tabel supaya apa namanya? Banyak ininya ya. Kita bisa buka tabel. Misalkan kita isi dengan 3 misalkan. 3 ini. Satu kertas 3 ucapan misalkan seperti itu ya. Tabel. Oke, seperti ini. Kita copy ke bawah seperti ini. Oke, seperti ini. Kira-kira seperti ini. Kemudian kita ketikkan yang tadi. Berikut, oke. Kepada yang terhormat Bapak Ibu, seperti itu ya. Oke. Kepada yang terhormat Bapak Ibu, atau kita copy saja. Oh, ini gambar. Oke, kita copy saja.
Tapet properties biar di tengah ya semuanya. Oke, kita seperti ini ya. Oke, kita bisa atur seperti ini, atur sedemikian rupa. Oke, setelah segini, setelah seperti ini, kita masuk ke My Link, kemudian select receiver gini, dan kita pakai ini. Oke, kita pilih desktop tadi, fix ini ya. Oke, dia akan baca, Oke. Semoga tidak error. Ini cara yang otomatis. Apakah ini harus ditutup? Oke, already open. Oh ya, harus ditutup. Oke, jadi ini saya tutup dulu. Oke, ya, kita ulangi lagi di desktop, kemudian fix. Oke, kita pilih yang ucapan, sheet ucapan ini ya. Oke, kalau sudah seperti ini, tinggal kita copy ini nama depan. Oke, nama depan ini ya. Oke, kasih jarak spasi seperti ini, kemudian nama belakang. Oke, seperti ini, dan di huruf tebal Ctrl B ya, seperti ini. Alamat juga huruf tebal kayaknya tadi. Major. Oke, alamat ini dan huruf tebal kayaknya tadi. Kami ucapkan selamat, selamat gaji plus bonus. Oke, di sini juga kita ganti gaji bonus gini ya. Oke, Ctrl V. Oke, emailnya. Oke, ini emailnya juga besar ya. Ini. Nah, setelah ini kita bisa tambahkan next record. Oke, agar semuanya nanti bisa apa ya, bisa ini semua. Oke, seperti ini. Next record ya. Oke, kita coba lihat di sini view result ya. Oke, di sini sudah ganti ya. Oke, kalian pilihnya ya. Jika kita ganti di sini, oke, sudah. Tinggal kita print saja. Seperti itu. Oke, itu caranya ya. Oke, ini sudah selesai. Ya, seperti itu caranya. Kalau kita lihat, kalau Bapak yang mengerjakan ini, kalau saya mengerjakan itu ya 1 jam ya, tapi dengan ini penjelasan tadi ya. Oke, mungkin segitu dulu. Jika ada cara-cara yang keliru atau gimana, silahkan kasih tahu gimana yang benar ini ya. Oke, cukup sekian video ini. Ketemu lagi di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.